Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Melanjutkan kajian kitab A'malul Qulub kemarin, yang mana kemarin itu kita pembahasannya baru sampai kepada pembahasan mengenai muqaddimah dan juga pengantar yang mana di dalam pengantarnya ini Kiai Musannif menjelaskan secara ringkas isi dari kitab yang dikarangnya. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan kajian ini ke bab selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, sebelumnya marilah kita kirimkan Fatihah terlebih dahulu untuk Kiai Musannif dan juga untuk guru-guru kita beserta orang tua kita dan juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa ila masyayikhina masyayikhina. Summa ila musannif min hasil kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembacaan, saya sendiri ingin kembali mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri bahwasanya saya ini bukanlah pakar di dalam pembahasan hati, melainkan niatan tujuan saya membaca kitab ini adalah sebagai bahan mutolaah untuk pribadi sendiri khususnya. Akan tetapi kalau memang dirasakan manfaatnya oleh orang banyak, ya syukur alhamdulillah. Dan sekali lagi saya sangat terbuka dengan segala kritik maupun saran apabila memang terdapat kesalahan dalam penjelasan atau pengkajian kitab kuning ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam mangka mongko weruh sira. Fa'lam mongko weruh sira annal a'mala ing temen setuhune pira-pira amal al-qalbiyata kang bangsa ati iku laha tetep kedue a'malal qalbiyah iku utawi manzilatun kedudukan wa qadrun lan hiyo kedudukan wa jalalatun lan agung wa makanatun lan kedudukan azimatun kang agung fiddini ing dalam agama. Fahia mongko utawi a'malul qulub fil jumlati ing dalam gemblengane iku a'zamu luwih mulya min a'malil jawarihi tinimbang saking pira-pira amal pira-pira anggota zahir. Summa inna hadzal maudu'a nuli temen setuhune iki tema iku maudu'un tema ya ta'allaku kang berhubungan opo hadzal maudu bi'udwin kelawan anggota syarifin kang mulya wa huwa utawi udwin syarifin iku al-qalbu hati wa huwa utawi al-qalbu
iku malikul jawarihi rojone piro-piro anggota zahir. Wala syakka lan ora ono mamang anna syarafal ilmi temen setuhune mulyane ilmu iku bisyarifi muta'alliqihi kelawan mulyane atau kelawan mulyane hubungane ilmu. Fal ilmu mongko utawi ilmu alladzi yata'allaku kang berhubungan opo alladzi bil qalbi kelawan ati iku asyrafu lewih mulya minal ilmi tinimbang sangking ilmu alladzi kang yata'allaku kang berhubungan opo alladzi bi ghairihi kelawan sakliyane qalbu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita membahas tentang muqaddimah dan juga pembahasan mengenai pengantar dari kitab ini, Kiai Musonif mengajak kita dan juga memberikan peringatan kepada kita bahwasanya annal a'malal qalbiyah laha manzilun wa qadrun wa jalalatun. Sesungguhnya amal-amal perbuatan sebangsa hati atau amal-amal perbuatan yang biasa dilakukan oleh hati tentunya memiliki manzilatun. Manzilatun di sini yakni kedudukan. Wa qadrun wa jalalatun wa makanatun azimatun. Hal ini kemudian dipertegas kembali dengan pengulangan lafadz yang sekira-kiranya memang dari segi tulisan berbeda, akan tetapi dari segi makna memiliki kesamaan. Seperti manzilun, qadrun, dan makanatun. Ketiga-tiganya di sini secara lafzi memang sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Akan tetapi ketika kita telisik maknanya secara garis besar memang memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki arti kedudukan. Dan ini diulang sampai 3 kali, yakni manzilun wa qadrun jalalatun wa makanatun azimatun. Tentunya sangat-sangat perlu diketahui sampai-sampai Kiai Musonif di sini menekankan pada hal tersebut, bahwasanya amal-amal perbuatan hati memiliki kedudukan yang sangat agung fiddini, tentunya dalam kacamata agama, khususnya dalam agama Islam. Mungkin untuk beberapa ajaran agama yang lain seperti agama Nasrani ataupun agama Yahudi atau mungkin agama Buddha, Hindu dan lain sebagainya, mungkin memiliki pandangan yang sama bahwasanya hati di sini atau amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh hati memiliki kedudukan yang tinggi. Begitu juga di dalam agama Islam, mungkin di dalam agama yang lain juga memiliki ajaran yang sama. Fahiya fil jumlati a'zamu min a'malil jawarih. Maka secara garis besarnya a'malul qalbiyah di sini a'zamu, lebih agung jika dibandingkan dengan amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota zahir. Sebagaimana amal perbuatan hati memiliki
kualitas yang lebih tinggi daripada amal perbuatan anggota zahir kalau kita analogikan terhadap pekerjaan. Semisal seperti di dalam sebuah pekerjaan ada bos dan ada karyawan. Pekerjaan karyawan mungkin seringkali dianggap remeh. Akan tetapi pekerjaan bos sangat-sangatlah penting untuk kemajuan dari perusahaan. Sebagaimana amal perbuatan hati lebih tinggi derajatnya, lebih agung dipandang oleh agama, memiliki kedudukan yang tinggi dalam kacamata agama jika dibandingkan dengan amal perbuatan anggota zahir seperti tangan, kaki, mata, mulut, dan lain-lain. Lalu kemudian Kiai Musannif di sini tidak bosan-bosan mengingatkan kita bahwasanya summa inna hadzal maudu'a maudu'un yata'allaqu bi'udwin syarifin. Sesungguhnya tema yang sedang kita bahas kali ini adalah tema yang berhubungan dengan anggota atau salah satu anggota yang mulia. Anggota yang mulia di sini disebutnya sebagai hati. Dan hati adalah malikul jawarih, raja dari anggota badan yang zahir. Sebagaimana yang pernah saya ingat di dalam masa pendidikan saya ketika kelas 3 Sanawi, itu waktu itu saya melihat ada tulisan di papan tulis, yakni nukilan dari kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di sini mengatakan, tuba liman aqluhu amiron wa nafsuhu asiron wa wailun liman kana aqluhu asiron wa nafsuhu amiron. Yang mana Sayyidina Abu Bakar di sini mengatakan sangat-sangat bahagia atau sangat-sangat beruntung orang yang akalnya itu sebagai pemimpin dan hawa nafsunya itu sebagai budak, dan sangat-sangat celaka orang yang akalnya itu budak akan tetapi hawa nafsunya itu adalah pemimpin. Dalam konteks ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menggunakan lafaz wailun. Apabila kalau kita memang mencari literasi yang lain, salah satunya seperti di dalam kitab Fathur Rabbani karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebenarnya kalau tidak salah kitab Fathur Rabbani itu ditulis oleh salah satu muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang menulis serangkaian kutipan-kutipan ceramah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam kitab Fathur Rabbani akan sering kita temui teks waihak yang artinya sama-sama celaka. Wailun dan waihak memiliki makna yang kurang lebih sama, yaitu celaka. Akan tetapi mungkin waihak di sini konotasi celakanya itu lebih besar lagi. Kembali lagi ke pembahasan yang ada di dalam kitab, bahwasanya tema ini maudu'un yata'allaqu bi'udwin syarifin. Tema pembahasan kali ini mengenai pembahasan tentang anggota badan yang sangat mulia, tidak lain dan tidak bukan adalah hati. Sebagaimana di sini disebutkan, hati di sini adalah malikul jawarih,
atau rajanya anggota tubuh. Wala syakka anna syarafal ilmi bisyarafi muta'alliqihi. Maka tidak ada keraguan lagi. Sesungguhnya mulianya ilmu itu disebabkan karena ilmu ini memiliki hubungan dengan apa, atau ilmu ini membahas tentang apa. Maka apabila suatu ilmu membahas tentang anggota yang mulia atau pembahasan mengenai sesuatu yang mulia, maka secara otomatis ilmu tersebut dianggap lebih mulia. Sebagaimana apabila kita analogikan terhadap ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, dan yang kita ketahui pada umumnya yang namanya kesehatan itu penting, maka ilmu yang mencakup pengetahuan tentang kesehatan tentunya lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu kesehatan memiliki hubungan dengan kesehatan, dan kesehatan itu adalah perkara yang penting, sehingga tidak diragukan bahwasanya ilmu kesehatan memiliki kedudukan yang penting jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Bahkan kalau memang memasuki jenjang perkuliahan, tentunya ilmu kesehatan atau yang bisa disebut ilmu kedokteran di sini harus mengeluarkan biaya yang cukup dalam jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Fal ilmu alladhi yata'allaku bil qalbi asyrafu minal ilmi alladhi yata'allaku bi ghairihi. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwasanya ilmu yang memiliki hubungan dengan hati tentunya dianggap lebih mulia jika dibandingkan dengan ilmu lain yang memiliki hubungan dengan selain hati. Kemudian dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna qulubana lan temen setuhune piro-piro hati kita insoluhat iku lamun bagus opo qulubana soluhat mangka bagus opo a'maluna piro-piro amal kita, wasoluhat ahwaluna lan bener opo ahwaluna piro-piro tingkah kita, wartafaat lan dadi ilang opo kathiratun akeh min muskilatina saking piro-piro kesusahan utawa kesulitan utawa kemuskilan kita, wa in fasadat lan lamun rusak opo kulubana, atau di sini fa'ilnya disebutkan wa in fasadat lan lamun rusak opo hadhil kulubu iki piro-piro hati allati hiya alqaidatu allati kang hiya utawi allati iku alqaidatu kang nuntun lil abdani maring awak wal jawarih lan anggota zahir fasadat mangka rusak opo a'malul abdi piro-piro amale kaulo wattorobat lan poyang-paying atawa ora karu-karuan alaihi ingatase al abdu opo ahwaluhu piro-piro tingkahe al abdu, walam ya'ud lan ora bali sopo al abdu yatasarrafu halet nasarruf ake utawa tasarruf ngamal ake at-tasarrufa kelawan amal Allah iko kang patut alladzi yardo alladzi kang
yardo kang ridhoi sapa rabbuhu pangerane al abdu wa maulahu lan tegese pangerane al abdu. Fa khosira mongko rugi sapa al abdu fid dunya ing dalam dunia, wa khosira lan rugi sapa al abdu fil akhirati ing dalam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwasanya sesungguhnya inna kulubana in soluhat soluhat a'maluna. Andai kata hati kita ini benar, andai kata kalau memang hati kita ini benar, maka dampak yang ditimbulkan adalah soluhat a'maluna. Amal-amal perbuatan kita juga akan benar atau bagus. Kalau hati kita bagus, maka secara otomatis teorinya kita akan melakukan perkara-perkara yang bagus. Wasoluhat ahwaluna, dan juga keadaan kita akan selalu bagus. Wartafa'at kasiratun min muskilatina, dan juga berbagai macam kesulitan, keraguan, permasalahan yang ada di dalam diri kita akan terangkat. Maka dari yang tadi disebutkan itu adalah dampak yang diberikan apabila hati kita ini bagus, sehingga akan memberikan efek. Amal perbuatan kita juga akan bagus, keadaan hidup kita juga akan bagus, dan juga segala kesulitan permasalahan akan terangkat. Hal ini tentunya berbeda apabila infasadat hadhil qulub. Kalau memang hati ini rusak, maka apabila hati seorang hamba ini rusak, yang mana sebagaimana kita ketahui pada umumnya bahwasanya hati ini sebagai penuntun untuk anggota badan. Hati sebagai penuntun dari anggota badan atau anggota tubuh di sini, apabila hati tersebut rusak, maka rusak pula pekerjaan-pekerjaan atau amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau semisal seperti itu, efek yang ditimbulkan selain itu adalah hidupnya atau keadaan hidupnya tidak akan karu-karuan atau tidak karu-karuan, tidak jelas, ngalor ngidul. Hal ini terjadi apabila hati seorang hamba tersebut rusak. Walam ya'ud yatasarrufu atasarrufa allaiqa alladhi yarda rabbuhu wa maulahu. Karena keadaan hati hamba tersebut sudah rusak, dia melakukan amal perbuatan yang rusak, keadaan hidupnya juga makin rusak, maka bisa dipastikan dia akan kesulitan atau bahkan tidak akan kembali sama sekali untuk melakukan amal-amal perbuatan yang diridhoi oleh Tuhannya. Fa khasira fid dunya wa khasira fil akhirah. Dia akan merasakan kerugian ketika hidup di dunia, dan juga dia akan merasakan kerugian ketika berada di akhirat. Maka sudah selayaknya bagi seorang hamba di sini menyadari atau mengintrospeksi diri. Apakah selama ini hati kita ini sudah dalam kondisi yang bagus? Kalau memang benar hati kita selama ini sudah dalam kondisi yang bagus, apakah hal tersebut sudah diinterpretasikan
dengan amal-amal perbuatan yang bagus. Kalau memang sudah melakukan amal-amal perbuatan yang bagus, apakah segala kesulitan, segala kemuskilan yang ada di dalam hati kita terangkat? Maka kalau memang di dalam hati kita terdapat perasaan ragu, terdapat perasaan yang masih tidak karu-karuan, maka introspeksi tersebut patut untuk dipertanyakan. Begitu juga bagi orang-orang yang sudah terjerumus ke dalam dunia gelap, ke dalam permasalahan yang menimpa dirinya, bisa juga harus mengintrospeksi diri. Apakah selama ini hatinya sudah melakukan perkara yang bagus? Kalau memang dia mengintrospeksi diri, kemudian dia menyadari bahwasanya selama ini hatinya sudah rusak, maka tidak perlu dipertanyakan lagi mengapa selama ini dia melakukan amal-amal perbuatan yang rusak. Karena tentunya dari dalil yang dibaca dari kitab A'malul Qulub di sini mengatakan cerminan amal perbuatan yang rusak adalah cerminan dari kondisi hati yang juga rusak. Maka dari itu pertobatan adalah menjadi jalan satu-satunya agar terhindar dari khosiro fid dunya wal khosiro wa khosiro fil akhirah. Menjadi tameng, menjadi obat dari kesengsaraan dan juga kerugian hidup di dunia, dan juga kesengsaraan atau kerugian ketika kehidupan di akhirat kelak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.